Saya mau buktikan sama saudara kalau Tuhan yang kita sembah, Dia mencintai kita semua, termasuk bukan pengikutnya sekalipun, termasuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan melalui kesaksian saya malam hari ini, saya akan buktikan pada saudara kalau kita punya Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita tanpa batas. Amin. Siap terima tantangan? Saya akan buktikan. Kita mulai kesaksiannya. Tuhan itu sudah berbicara kepada saya beberapa kali dalam hidup saya. Mungkin banyak dari saudara udah mengenal saya. Bagi yang belum, saya Arwi Bowo. Saya seorang aktor sudah 37 tahun di dunia entertain. Tapi mungkin banyak tidak tahu kalau sebetulnya saya itu bukan berasal dari agama Kristen. Bapak saya orang Jawa, Muslim, ibu saya orang Jerman, Kristen. Tapi saya saat lahir ikut agama bapak saya. Masa kecil saya di Jerman, pengalaman pertama saya dengan Tuhan secara langsung itu ketika saya masih duduk di bangku kelas 4 SD, umur 10 tahun. Saat itu saya bersama dua anak lain, kita yang non-Kristen di kelas itu. Guru kelas panggil kita dan dia bilang, "Ri, kita mau kebaktian ke gereja setempat, kurang lebih jalan kaki dari sekolah 15 menit, gereja Katolik saat itu. Kalian bertiga, saya dan dua anak Turki, kalian mau ikut kebaktian atau mau main-main di halaman sekolah? Silahkan." Kita pikir, buat apa? Kita ikut aja sama teman-teman jalan-jalan. Kita ikut ke gereja. Sampai di gereja, yang lain semua duduk di depan, kita bertiga duduk di belakang. Kebaktian sudah berjalan, tahu-tahu mereka semua baris ke depan. Saya pikir, wah mau dibagiin apa? Saya ikut baris ke depan. Sampai di depan ternyata pastornya luar biasa. Dia tahu kita lagi lapar. Dikasih roti sama anggur. Saya kembali ke tempat saya tanpa memahami makna daripada komuni atau perjamuan kudus bagi kita orang Kristen. Tanpa mengerti maknanya, saya ikuti pasturnya. Saya makan rotinya, saya minum anggurnya, dan saya ikut berlutut dan mengikuti doanya. Saudara mau tahu, mujizat pertama dalam hidup saya terjadi. Bocah kecil usia 10 tahun. Ketika selesai berdoa, saya buka mata saya melihat langit-langit gereja tuh seakan-akan terbuka. Bersinar terang. Dan ada satu suara berkata, "Saya Tuhan dan saya sayang sama kamu." Siapa saya? Bocah kecil yang bahkan belum kenal Tuhan Yesus, bukan menjadi pengikut Kristus. Bahkan belum agama Kristen. Tapi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. Pengen banget saya bilang, setelah itu hidup saya diubah. Sayangnya tidak. Karena saya masih bocah, saya nggak ngerti apa-apa. Kedua orang tua saya juga agamanya KTP aja. Jadi tidak ada follow apa-apa. Dan akhirnya sayang sekali kejadian itu berlalu begitu saja. Kejadian kedua, ini sekarang saya sudah pindah ke Indonesia sekeluarga. Saya masih single, lagi sukses-suksesnya di dunia entertain. Sudah mendapatkan banyak penghargaan dan piala dan lain sebagainya, tapi saya masih belum hidup di dalam Tuhan. Dan saya masih berbuat banyak dosa-dosa. Dan kembali, saya ingat satu malam, Tuhan membangunkan saya dari tidur saya. Saya melihat jam pukul 3 pagi, kenapa saya bangun pukul 3 pagi? Tapi saat saya duduk di ranjang saya, ada satu suara dengan penuh otoritas berkata, Amsal 1 ayat 7. Cuman begitu aja.
Saya kembali tidur, besok pagi saya bangun, diingatkan lagi Amsal 1 ayat 7. Saya waktu itu masih belum agama Kristen. Masih tetap seorang Muslim. Cuman karena Tuhan bilang ada pasalnya, ada ayatnya, saya tahu ini pasti di Alkitab ada. Dan saudara harus tahu, saya belum pernah mendengar kata Amsal sebelumnya. Belum pernah mendengar ataupun membaca kata Amsal. Itu sebabnya kenapa saya tahu ini mujizat dan ini langsung dari Tuhan. Kebetulan pernah ada teman yang Kristen, dia kasih saya Alkitab. Saya cari Alkitab itu. Saya tiup debunya. Dan saya buka. Betapa kagetnya saya ngelihat ada Amsal di situ. Apalagi saat saya baca pasal 1 ayat 7. Bunyinya seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan menegur saya dengan sangat keras. Tolong Ari, jangan jadi orang yang bodoh. Terima hikmat dan didikan. Hikmat dan didikan kita dapatnya dari mana? Firman Tuhan kan? Akhirnya saya mulai membaca firman Tuhan. Saya membaca firman Tuhan, saya mulai mengenal karakter Yesus. Saya mulai mengerti, memahami pengajarannya, apa yang dia sukai, apa yang berdosa. Dan saya mulai terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Mungkin bagi sebagian, pindah agama itu biasa kan. Ada yang pindah dari sana ke sini, ada yang pindah dari sini ke sana. Itu hak kita masing-masing. Tapi bagaimana Tuhan memanggil kita, itu yang sungguh luar biasa. Dan saya mulai melayani di gereja. Saya mulai kesaksian keliling Indonesia, bahkan ke luar negeri kemana-mana. Sampai suatu hari saya juga diundang ke Australia, di mana saya juga melayani, saya kesaksian, dan di situ saya ketemu seseorang yang akhirnya setahun kemudian kita tunangan dan menjadi istriku. Kita dikaruniakan 2 anak yang luar biasa, Kenzo dan Marco, sekarang 14 dan 15 tahun. Dan kita semua tahu bahwa pernikahan tidak selamanya mudah. Tidak selamanya sempurna, karena dijalani oleh 2 insan manusia yang juga tidak sempurna. Akhirnya setelah 17 tahun menikah, kita menghadapi sebuah jalan buntu yang memang kita sama-sama sepakat untuk berpisah. Yang tadinya kita sepakat mau pisah baik-baik, ternyata belakangan dibumbui begitu banyak drama, seperti sinetron dengan banyak episode. Tuhan izinkan saya untuk merasakan kekecewaan yang sangat mendalam. Fitnahan, penolakan, dan bukan cuma itu aja. Tetapi karena media diikut sertakan, karena semua dibeberkan ke media, akhirnya saya juga dipermalukan di depan umum, di depan banyak orang, saya ditertawakan, dan saya dihakimi oleh banyak netizen, termasuk yang saudara Siman sekalipun. Di saat itu saya betul-betul merasa bahwa ini titik terendah dalam hidup saya. Untungnya saya masih punya teman-teman seiman yang akhirnya ngajak saya untuk ketemu, saya curhat sama mereka dan mereka ajak berdoa bersama-sama. Kalau saya sebut namanya pasti saudara juga tahu siapa. Temannya Bams juga. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
nggak pakai suara. Tapi saat kita sama-sama katakan amin, teman saya bilang sama saya, Ri, Tuhan tanamkan ke hati saya untuk kasih tahu Ari, lo tuh harus banyak istirahat. Lo butuh istirahat. Mungkin dia juga tahu aku kurang tidur segala macam karena pikiran. Dan dia bilang, kalau lo kurang istirahat, takutnya lo akan membuat keputusan-keputusan yang salah dalam hidup. Dan aku shock berat. Karena apa? Ternyata pada saat kita berdoa, Tuhan juga berbicara kepada saya. Dan Tuhan bilang sama saya begini. Kalau yang di Jerman, dia ngomong bahasa Jerman. Yang waktu Amsal 1 ayat 7 dia ngomong bahasa Indonesia. Kali ini dia ngomong bahasa Ambon. Tidak, dia ngomong bahasa Inggris. Dia bilang, be still, for this is my battle, not yours. Berdiam diri, karena ini adalah perangku, bukan perangmu. Akhirnya, saya berserah sama Tuhan. Saya berdiam diri. Saya berhenti untuk mencoba mengklarifikasi di media apa yang sudah dituduhkan kepada saya semua itu. Dan saya berdiam diri. Berapa bulan kemudian, para hakim yang menangani perceraian ini memberikan putusan mereka, dan semuanya seperti yang Tuhan janjikan. Kalau Tuhan sudah terlibat, hasilnya pasti sempurna. Saya tidak mau bilang kemenangan karena di dalam perceraian itu tidak ada kemenangan. Yang menjadi korban pasti anak-anak. Tapi minimal Tuhan telah memberikan keadilan dalam hati saya. Tolong jangan bawa kesaksian saya keluar daripada konteksnya ya. Saya tidak membenarkan perceraian. Firman Tuhan berkata, Tuhan membenci perceraian. Tapi kiranya kesaksian saya itu boleh menunjukkan kepada kita semua bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu berkuasa. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan yang tahu kalau kita adalah manusia-manusia yang tidak sempurna. Saya pun jauh dari sempurna. Saya pun tidak lepas dari kesalahan. Tapi ketika saya masih kecil, Tuhan memperkenalkan diri kepada saya. Ketika saya sudah sukses, Tuhan tetap menegur saya. Dan ketika saya merasa bahwa tahun 2023 ini adalah titik terendah dalam hidup saya, malapetaka bagi saya, Tuhan bisa mengubahnya. Hanya berapa bulan kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa indah. Kenapa saya bilang indah? Saya jujur aja sekarang hidupnya jauh lebih tenang. Anak-anak saya, mereka baik-baik saja. Nilai mereka di sekolah tetap baik, tidak menurun. Kapanpun mau ketemu dengan ibunya silahkan aja, bebas. Tapi saudara tahu yang berubah apa? Saya menjadi sadar bahwa Tuhan tetap mengasihi saya. Bahwa di dalam segala kesusahan Tuhan tidak meninggalkan saya. Siapa saya untuk meninggalkan Tuhan? Itu sebabnya saya berdiri di sini untuk memberikan kesaksian ini kepada saudara. Dan kalau Tuhan yang sama, yang bisa menyembuhkan pendeta Jacqueline dari apa yang dokter katakan mungkin sudah tidak ada harapan lagi, dan Tuhan bisa memberikan kesembuhan 100%. Kalau Tuhan yang sama, yang mengubah titik terendah hidup saya berapa bulan yang lalu, sekarang menjadi yang sesuatu yang indah. Percaya bahwa Tuhan yang sama bisa mengubah apapun keadaan yang saudara sedang alami.
Tuhan kita luar biasa mengasihi kita semua. Baik yang sudah menjadi pengikutnya maupun yang belum. Tuhan mengasihi kita semua. Asal kita mau menerima Dia dan kita mau sungguh-sungguh di dalam Dia. Amin. Believe in God. Because He loves us so much. God bless you. Terima kasih.